Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran kita dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Kamu next. Oh, kamu next sih dia. Wait. Nah. Oke, nomor 1. Oke, ini untuk nomor 1, ini materinya, ini kakak review materi dari kelas 10 lagi ya. Tentang logaritma, ya kan? Oke, hasil dari log 3, 36 dikali log 6, 81 ditambah log 4, 32 per log 1/9, 27 adalah. Nah, biasanya penulisan log itu ada yang seperti ini, ada juga yang kayak gini. Jadi, maksudnya 3 yang di sini itu sebagai basisnya ya. Oke, jadi kalau kakak tulis ulang, kayak gini biasanya. Kok dia nggak mau? 3 log 36 dikali 6 log 81 ditambah 4 log 32 per 1/9 ya, disimpan di sini ya kan, log 27. Oke. Sekarang kita ubah ya kan. 36 ini menjadi 6 pangkat 2, ya enggak? Kita ubah 3 log 36 itu adalah 6 pangkat 2 ya kan. Kemudian 6 log 81. 81 itu sama dengan 3 pangkat 4 ya kan. Ditambah 4 log 32. 32 itu berarti 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5 ya. Kayak gitu, 2 pangkat 5 per 1/9. 1/9 itu sama dengan 1/3 pangkat 2 ya kan. Log 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Oke, berdasarkan apa ya, sifat logaritma itu ada nih bentuknya kayak gini. Sifat logaritma mana? Ini kok gak ada. Nah ini. Kalau ada A, kok gini sih? A pangkat M log B pangkat N, maka hasilnya itu sama dengan N per M dikali A log B. Ini yang pertama. Gitu ya. Nah, ini nih 3 log 6 pangkat 2. Ini kan 3 ini kita anggap pangkatnya 1 kan. Ya enggak? Berarti artinya 2-nya kan pindah ke depan ya enggak nih? Ini kan si N, ya kan? Ini kan N tadi kan sebagai pangkat yang si B ya kan? Pindah ke depan ya kan? Berarti yang 2 juga pindah ke depan. Jadi 2 dikali 3 log 6 gitu kan. Dikali, ini juga sama nih 4. 4 ya, pindah ke depan lagi. Ini 4. 6 log 3 ditambah, ini juga sama 5 pindah ke depan. Nah 4 ini boleh nih langsung kita ubah aja ya. Oke, yang 4 yang di sini langsung kakak ubah aja ya, jadi 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2. Nah, gini. Berarti 5-nya maju ke depan ya kan, ini nih sama kayak gini nih bentuknya nih. A pangkat M log B pangkat N sama banget nih kayak gini kan. Berarti 5/2 kali 2 log 2. Gitu. Per 1/3 pangkat 2 ya kan. Nah, berarti kalau misalkan kita ubah, ini kan sama dengan berdasarkan sifat eksponen. Kalau 1/, itu berarti pangkatnya jadi negatif kan. Jadi negatif. Berarti ini 1/3 pangkat 2 ini sama dengan 3 pangkat min 2 ya kan. Gitu. 3 pangkat min 2 ini ya.
pengubahannya langsung di sini. 3 pangkat min 2 log 3 pangkat 3. Sama kayak lagi nih sifat yang ini. Berarti kan jadinya N, ini kan sebagai N ya kan, 3-nya maju ke depan. 3, mana sih 3? 3, astagfirullah. Kok nggak mau? 3 per, ini berarti adalah sebagai M ya, per min 2, ya kan? Udah deh, berarti ini kan sebagai basis ya, 3 log 3, gitu. Oke, setelah itu gimana nih? Ada lagi nih sifat bahwa jika ada A logaritma B dikali B logaritma C, itu maka hasilnya adalah A log C. Jadi ini kita coret gitu ya. Nah ini juga sama nih sebenarnya. 4-nya kan berarti maju ke depan ya kan. Kita tulis nih 4-nya kita pindahin ke depan. Ini kan perkalian itu sama aja, dia bersifatnya pertukaran ya kan. 2, ini kan 2 ya. 4-nya kakak simpen di depan. Nah maka ini sisanya yang untuk yang sebelah sini dulu. Jadi 3 log 6 dikali 6 log 3. Nah, kayak gini. Ditambah yang ini biarin aja 5 per 2. Nah, kalau kita ada lagi nih sifat lagi, kalau ada A log A, itu sama dengan 1. Berarti kan 2 log 2 itu kan 1 kan, dikali 1 per min 3 per 2. Berarti kan ini kan min 3 per 2, 3 log 3 itu adalah 1. Oke, 2 kali 4 ini ya. 2 kali 4 itu kan berarti 8, ini boleh dicoret ya kan, sisanya adalah 3 log 3 ya kan. 3 log 3 ya berarti kan hasilnya adalah 1 ya, berarti kan 2 kali 4, 2 kali 4 dikali 3 log 3, ya kan ini sisa yang tadi hasil dari, ini kan 3 log 6 dikali 6 log 3 ditambah 5 per 2 per min 3 per 2. Nah, karena ini 1, ya kan, udah dari 2 kali 4 kali 1, yaitu 8. Ditambah 5 per 2 per min 3 per 2. Gimana nih? 8 ditambah 5 per 2. Cara gimana? Ini aja nih, 8 dikali 2, ya kan, 16. 16 ditambah 5. Jadi 21 per 2 per min 3 per 2. Gimana nih pembagian? Yang lupa, kalau yang lupa ya kita anggap aja kan ini kan per itu bagi ya kan, berarti 21 per 2 dibagi min 3 per 2. Atau berarti kan jadinya dikali ya kan, 21 per 2 dikali min 2 per 3. Ini coret-coret, sisalah min 21 bagi 3. Jadi sama dengan jawabannya min 7. Oke, seperti itu untuk penjelasan nomor 1. Oke, boleh di screenshot dulu. Udah di screenshot? Udah, Kak. Oke, lanjut lagi nomor 2. Oke, nomor 2. Nomor 2 ini tentang inverse ya, fungsi. Ini inverse nih, ya kan? Oke, ini materi masih kelas 10, ya kan? Diketahui fx sama dengan 2x min 3, gofx sama dengan 4x min 9. Oke, GOF, komposisi fungsi ya. Ya, berarti GOFx itu sama dengan apa sih? GFx. Gitu, ya kan? Nah, cara pengerjaannya kita mulai dari belakang dulu nih. Ya kan? GFx. Fx-nya kan udah diketahui kan di sini 2x min 3. Berarti G 2x min 3 gitu. Nah, karena GOF udah diketahui, ya udah ini kita tulis. Jadi 4x min 9. Nah, karena bentuknya seperti ini kita misalin dulu nih. Jadi A, kita misal ya. Kita misal bahwa A itu sama dengan 2x min 3. Ini kita pindah ruas saja, jadi A plus 3 sama dengan 2x, maka x-nya sama dengan A plus 3 per 2. Udah deh, ini kan diketahui x-nya kan, karena ini tadi kita misalkan A, jadi berubah deh, adalah GA. Terus gimana? Ya ini nih, x yang ada di sini kita ubah jadi A plus 3 per 2. Jadi 4 dikali A plus 3 per 2 min 9.
Ya udah, ini kita bagi dulu nih, boleh 4 dibagi 2 yaitu 2, ya kan? 2 dikali A yaitu 2A, ya. Terus 2 dikali 3 plus 6. Dikurangi 9 sama dengan ini adalah GA. Ini kita operasikan lagi, maka 2A 6 dikurangi 9 min 3 sama dengan GA. Atau kita ubah lagi bentuknya ke awal, maka GX-nya itu sama dengan 2X min 3. Pertanyaannya di sini adalah G inverse 3. Inverse. Inverse itu berarti artinya kebalikannya. Yang tadinya fungsinya Y sama dengan, itu jadi X sama dengan. Nah, kita misalnya nih GX di sini, itu sebagai Y. Berarti kan Y sama dengan 2X min 3. Ingat kalau inverse. Inverse ya. Inverse itu awalnya fungsinya Y jadi X. Nah, ini kan Y sama dengan ya kan. Kita ubah jadi X sama dengan. Pindah ruas saja kan. Berarti Y min 3 pindah jadi plus 3 sama dengan 2X ya kan. Pindah lagi kan 2X itu kan berarti perkalian. Pindah jadi dibagi. Berarti X sama dengan Y plus 3 per 2. Oke, ini adalah hasil inverse dari GX. Maka G inverse X-nya itu sama dengan Y-nya langsung diubah aja jadi X, ya kan? X plus 3 per 2. Tapi pertanyaannya adalah G inverse 3, substitusi A aja deh. Berarti sama dengan 3 ditambah 3 per 2. Maka jawabannya sama dengan 3. Oke, silakan di screenshot lagi. Udah? Sudah. Oke, lanjut lagi. Oke, ini kakak paling bahasnya cuma 3 soal aja ya. Oke, yang nomor 3 ini tentang barisan. Ini tipe ya, harusnya pertama. Diketahui U3 sama dengan 14 dan U7 sama dengan 34. Jumlah 23 suku pertama dari barisan tersebut adalah. Nah, ini adalah barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu apa sih rumusnya? UN ya. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. A-nya itu adalah sebagai suku pertama atau U1 ya kan. N-nya itu menyatakan ya suku ke berapa ya kan? Suku ke N. Dan B-nya itu adalah beda. Untuk mencari beda gimana? U2 dikurangi U1. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat nih di sini. Diketahuinya U3 sama dengan 14. Oke, kalau kita substitusi ke persamaan UN, ke rumus UN, berarti kan U3 itu sama dengan A ditambah N-nya itu kan berarti 3 ya kan nih. Ini N. Di sini N kan. Jadi 3 dikurangi 1. B berarti sama dengan A plus 2B. Soal habis informasinya bahwa U3 itu adalah 14. Berarti A plus 2B itu sama dengan 14. Gitu. Terus yang U7. U7 itu sama dengan berarti kan A plus 7 dikurangi 1 dikali B. Berarti U7 itu sama dengan A plus 7 dikurangi 1. 6 ya kan, berarti 6B. Sama dengan U7-nya katanya di sini 34. Simpen deh di sini 34. Ternyata kita mempunyai dua persamaan, ya enggak? Persamaan pertama yang dari U3 dan persamaan kedua A plus dari suku ke-7. Terus gimana nih? Ya udah, pakai eliminasi aja ya kan. Eliminasi. Kita eliminasi aja. A plus 6B sama dengan 34. Kita eliminasikan dengan suku ketiga. A plus 2B sama dengan 14. Kita kurangi aja. Kan musnah. 6B dikurangi 2B, 4B. Ya kan 34 dikurangi 14 yaitu 20. Maka B-nya sama dengan 5.
Udah dapat B-nya sama dengan 5, kita harus mencari A, ya enggak? Mencari A, ya udah substitusi aja kan ke sini nih. Substitusi. B ke U3. Berarti kan A plus 2B sama dengan 14. Maka A plus 2 kali B-nya yaitu 5 sama dengan 14 ya kan. Maka A ditambah 2 kali 5, 10 sama dengan 14. Maka A-nya sama dengan 14 dikurangi 10. Berarti A-nya sama dengan 4. Gitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah jumlah 23 suku pertama. Kalau ada kata jumlah, ini berarti sama aja kita mencari SN. Karena 23 berarti S23. Apa rumus SN dulu nih? Rumus SN itu sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Atau boleh juga rumusnya itu pakai ini ya. N per 2 dikali A plus UN. Gitu. Nah, karena kita nggak punya suku kedua-tiganya ya, berarti kita pakai cara yang ini aja ya. Pakai rumus yang pertama aja. Maka S23 sama dengan N-nya itu 23 ya kan. 23 per 2 dikali 2. A-nya tadi kita dapat berapa? 4 ya kan. Ditambah N-1 berarti 23 dikurangi 1 dikali B-nya kita tadi dapat 5. Oke, berarti sama dengan 23 per 2. 2 dikali 4, 8 ya kan. Ditambah 23 dikurangi 1 itu 22 dikali 5. Jadi sama dengan 23 per 2 dikali 8 ditambah 22 kali 5 yuk. Berapa? 22 kali 5, 100. 110. Oke, berarti sama dengan 23 per 2 dikali 8 ditambah 110 itu 118. Oke, kita bagi lagi. 118 bagi 2 berapa yuk? Hitung. Ayo, berapa? 118 dibagi 2. 50? 9. Iya, oke. Setelah itu 23 kali 59 berapa? 1357. Berapa? 1357. Kalkulator. Kalkulator. Oke, 1357. Jadi seperti itu untuk penyelesaiannya. Jadi kita cari dulu kan A sama B-nya ya, karena kita kan nggak tahu nih suku pertamanya berapa, bedanya berapa, karena kan ini kan apa ya namanya nih, loncatnya tuh jauh banget ya kan, yang ini suku ketiga, yang ini suku suku ketujuh, suku keempat, suku kelimanya kita nggak tahu. Udah deh, jadi harus yang menggunakan seperti ini. Atau sebenarnya kok secara simpelnya gini aja nih. Ini kan U7 ya, ini U3. Ya kan? U7-nya 34. U3-nya 14. Ini boleh langsung kalian kurangi aja. Jadi kalau barisan aritmatika dikurangi aja. 7 dikurangi 3 itu berarti berapa? 4 ya kan? Berarti langsung aja 4B. Itu sama dengan 34 dikurangi 14 ya 20. Terus B-nya kan dapat 5. Sama aja kan pakai proses eliminasi juga. Udah kalau dapat B sama dengan 5 ya udah, emang selanjutnya tetap pakai substitusi gitu. Maksudnya biar cepat perhitungannya. Udah deh, karena pertanyaan jumlah suku ya udah langsung aja masuk ke rumus SN. Jumlah suku pertama atau deretnya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, boleh di screenshot dulu. Udah? Udah belum? Kak mau nanya. Ya. Gimana? Kan tadi U3 sama U7-nya harus ada kesamaan kan sebelum lanjut ke eliminasi sama substitusi. Bener nggak? Dimasukin ke persamaan, ke rumusnya. Yang tadi U3 sama U7-nya yang harus ada kesamaan. Kesamaan? Enggak. Enggak harus ya? Enggak. Soalnya tadi kayak harus ada kesamaan deh. Terus baru bisa lanjut.
Enggak. Tadi tuh kakak bilang disubstitusi ke persamaan, bukan ada kesamaan. Kakak salah sebut, bukan persamaan, tapi ke rumusnya. Kan kalau kalian dapetnya cuma yang diketahui kayak gini, U7 sama dengan 34 dan U3 sama dengan 14, ya kalian nggak punya informasi lain kan. Tapi kita tahu rumus dari barisan atau UN itu seperti ini, makanya tadi diubah dulu kayak gini, gitu. Jadi secara penulisan sebenarnya U3 langsung aja A plus 2B gitu. U7 itu A plus 6B. Kayak gini aja nih langsung. Nggak perlu, maksudnya U3-nya nggak perlu. Ini tulisan U3-nya nggak perlu kalian catat lagi, ya nggak apa-apa. Karena maksudnya kalian paham tentang rumus barisan aritmatika. Bahwa kalau U3 itu sama dengan A plus 2B. Gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang jelas barisan aritmatika itu mempunyai beda yang selalu sama. Jadi bedanya itu tetap. Jadi misalnya kakak punya barisan 3, 8, 13. Nah, selanjutnya bisa disebutin berapa lagi? Dua suku selanjutnya? Berapa yo? Bedanya dulu nih berapa ya kan nih? Nih 3 ke 5. 3 ke 5 itu, 3 ke 8 itu 5 ya kan? Terus 8 ke 13, 5 lagi kan? Berarti karena ini kan bedanya tetap, itu tuh maksudnya bedanya tetap tuh kayak gini. Kalau dari suku pertama ke suku kedua 5, suku kedua dan suku ketiga juga harus 5. Ya udah berarti suku selanjutnya tambah aja 5 kan 18. Tambah lagi 5, 23 gitu sampai seterusnya. Nah, ini disebutnya namanya bedanya itu selalu tetap. Barisannya, bedanya tetap ini maka disebutnya adalah barisan aritmatika. Kalau geometri itu rasio. Rasionya harus tetap. Rasio itu berarti U2 dibagi U1. Jadi pembagian, ya kan? Kalau rumus umum dari barisan geometri ya AR pangkat N-1 masih sama. A-nya itu sebagai suku pertama, R-nya ya rasio. N-nya tergantung nanti dimintanya suku keberapa gitu kan. Oke, ada pertanyaan lagi? Sorry. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti dicukupkan dulu untuk hari ini. Nanti kita lanjut lagi next week ya.